Sama bumi lagu kita sama nasi. Agak keren ya. Wah, selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Saya masih mendengar baru sekitar 5 orang. Saya ingin menyapa Anda sekali lagi, Shalom. Bapak Ibu hadirin yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Mohon untuk berkenan semua yang masih ada di belakang, barisan yang paling belakang itu, mohon untuk turun sejenak dan mengisi bangku yang ada di depan sini. Silakan. Sekali lagi dengan penuh kasih dan cinta kasih, Bapak Ibu yang ada di atas, di belakang dan di tengah, pokoknya dari tengah ke atas untuk pindah ke depan. Ayo, sekali lagi saya undang dengan penuh kasih, semua yang ada di belakang, batas tengah ke belakang untuk turun sejenak dan Anda dipersilakan untuk segera mengisi kursi karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Sekali lagi belum bergerak, Bapak Ibu kita nggak mulai acara kalau Anda nggak pindah ke tengah. Yuk, yang tengah ke atas di sisi kanan dan sisi kiri silakan untuk mengisi yang ada di deretan ini. Monggo, di tengah ini maksud saya ya, dari batas 1, 2 itu. Kita nggak mulai acaranya kalau Bapak Ibu nggak pindah. Terima kasih, mohon perhatian dan kasihnya sekali lagi biar di hari sukacita Natal Ikat Balikpapan Selatan ini bisa kita segera mulaikan. Ya. Terima kasih rekan-rekan panitia, mohon untuk disamperin dan diinformasikan untuk ditunjukkan untuk pindah. Masih ada bangku di depan ini yang cukup banyak dan terlihat kosong, jadi bisa ditunjukkan untuk segera pindah. Sekali lagi dengan penuh kasih Kristus kami mengundang Bapak Ibu, adik-adik remaja, pemuda, dewasa untuk pindah turun ke bawah. Nanti yang di belakang yang datang terlambat akan mengisi tempat di mana Anda duduk itu. Ya, terima kasih, mohon perhatian panitia untuk membantu mengarahkan semua jemaat yang masih ada di belakang. Saya beri waktu 5 menit, setelah itu kita akan mulai acara. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus berkati. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, apa kabar semua? Saya ingin menyapa sekali lagi, Shalom Elohim. Sekali lagi, Shalom Elohim. Oke, nampak terdengar sudah mulai banyak dan sudah mulai berdatang. Kita doakan rekan kita akan segera datang dan tiba di gedung kesediaan ini dengan baik. Yang kami hormati Bapak Camat Balikpapan Selatan, Bapak Muhammad Hakim,
Yang kami hormati Ketua Umum IKAT Kota Balikpapan Bapak Simon Sulian SEMM yang bersama jajaran pengurus yang turut serta menghadiri acara perayaan Natal IKAT Balikpapan Selatan malam ini. Yang kami juga hormati Ketua IKAT Sektor Balikpapan Selatan, Bapak Ibu pendeta dari berbagai denominasi gereja yang hadir dan seluruh hadirin warga IKAT Balikpapan Selatan semua. Sekali lagi saya menyapa dengan ciri khas kita sang orang Toraja, sang Torayan, wahai sang Torayan, meolikomi, holimi, pisan Pak. Iya, senang sekali. Malam ini merupakan acara perayaan ibadah Natal untuk IKAT Sektor Balikpapan Selatan dan diadakan di Gedung Kesenian seperti Anda ketahui. Hari ini Jumat 10 Januari 2025. Adapun susunan acara yang telah disusun oleh panitia sebagai berikut: pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua laporan ketua panitia, yang ketiga kita akan masuk pada acara ibadah, dan yang keempat penyampaian sambutan pesan dan kesan Natal, yang kelima ramah tamah, dan yang keenam adalah penutup. Nah, sebagai sukacita Bapak Ibu ketahui Natal baru saja berlalu di 25 Desember tahun 2025, baru beberapa hari, dan kita sudah masuk juga di tahun yang baru 1 Januari 2025. Sangat dekat ya, masih beberapa hari kita berlalu dan suasana Natal masih terasa bukan? Betul ya Bapak Ibu, suasana Natal, sukacita Natal. Mungkin kue Anda masih banyak di rumah. Telepon kami, nanti kita datang ke rumah, kita habiskan kue Natalnya. Supaya malam hari ini Anda tidak ingat kue Natal, tapi kita akan fokus pada acara ibadah perayaan Natal IKAT Balikpapan Selatan, Ikatan Keluarga Toraja. Nah Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama kita akan segera mendengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggaraan Natal IKAT Balikpapan Selatan. Dengan hormat kami undang Bapak Joni Salendra SIP. Kepada Bapak disilakan. Cek. Shalom. Iya, saya melihat sepertinya agak berubah ke belakang karena lebih banyak yang di atas daripada yang di tengah. Tengah kayaknya agak kosong. Jadi mungkin yang di atas bisa turun ke bawah supaya agak lebih dekat dan lebih dekat juga dengan door prize nanti. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang saya hormati Bapak Pendeta Markus Lalang yang malam hari ini akan menjadi pelayan firman kita pada malam hari ini. Seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Pastor, Bapak Gembala gereja-gereja yang ada di Balikpapan Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan yang hadir pada saat ini, Bapak Simon Solean, Bapak Suwardi Tandiring, dan juga Ibu Nelly yang tidak bersempat hadir bersama kita namun diwakili oleh Bapak Julius Rongre. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan, dan juga Ketua IKAT Bapak Simon Solean, pengurus IKAT Kota Balikpapan, para undangan dan segenap warga IKAT Sektor Selatan. Ya puji Tuhan bahwa hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal, walaupun beberapa gereja sudah selesai merayakan Natal di tanggal 6 kemarin, tapi tentu ini merupakan ungkapan dan luapan sukacita Natal dan sekaligus syukur tahun baru pada saat ini. Perkenankan kami menyampaikan laporan atas nama panitia dalam penyelenggaraan kegiatan ini, perayaan Natal dan syukur tahun baru IKAT Sektor Selatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak kami dimandatkan untuk melaksanakan
perayaan Natal pada tahun 2024. Di bulan Juli kami diberikan mandat untuk membentuk panitia dan mempersiapkan perayaan Natal pada saat ini. Namun karena beberapa kegiatan yang cukup padat sehingga kemudian kami baru bisa aktif melakukan rapat dan pertemuan panitia di bulan November. Dan mulai melakukan rapat koordinasi sampai pada Desember, dan setelah itu terhenti lagi di bulan Desember karena banyak dari panitia yang pulang kampung, dan aktif lagi di awal Januari sampai pada hari ini. Tentu setelah Desember, di bulan Januari ini kami gaspol ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan puji Tuhan segala sesuatu boleh tersedia dengan baik. Walaupun sempat agak khawatir karena sampai di akhir bulan Desember ya, dari anggaran yang kami persiapkan atau kami rencanakan 116 juta, baru 19% yang tercapai. Namun dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan mencukupkan, dan sampai pada tanggal 6 Januari anggaran terkumpul sekitar 38% atau sekitar 45 juta. Dan puji Tuhan pada malam hari ini Tuhan penuhkan kita dengan berkat-berkat-Nya, dan kita sudah boleh mengumpulkan dana sekitar 75% dari total yang kita rencanakan atau sebesar 65 juta. Ya tentu ini mungkin bagi banyak orang masih jauh dari yang apa kita rencanakan, tetapi dalam rapat terakhir yang saya sampaikan kepada panitia bahwa kita akan mencukupkan berapapun yang Tuhan berikan untuk kita kelola menjadi berkat yang luar biasa untuk seluruh warga IKAT di Balikpapan Selatan. Dan puji Tuhan bahwa sampai malam hari ini semuanya bisa kita kelola dengan baik, dan Tuhan membuat itu semua menjadi cukup untuk kita pakai di dalam kegiatan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang boleh menjadi donatur dari kegiatan ini, karena memang kegiatan ini hanya ada 2 sumber pendanaan kita, ya, 1 dari donatur, 2 itu adalah list yang berjalan, dan tambahannya adalah sumbangan dari atau partisipasi dari pengurus IKAT Balikpapan Selatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, baik dari envelope donatur maupun juga list yang sudah berjalan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pengurus IKAT yang terus mendukung, mensupport panitia di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bahkan tadi siang Ketua IKAT Kota Balikpapan berkunjung ke tempat ini, tentu luar biasa dukungan beliau terhadap kemajuan IKAT secara khusus di Balikpapan Selatan. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyambutan kami, dalam persiapan kami ada hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang mungkin kurang menurut Bapak Ibu, mohon dimaafkan, dan saya kira inilah yang terbaik yang bisa kami berikan. Dan kami terus berharap bahwa acara malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua di dalam menikmati dan merayakan sukacita Natal dan syukur tahun baru. Dan saya juga berterima kasih kepada segenap panitia yang terus mendukung, sekalipun banyak hal yang mungkin menjadi pergumulan kita bersama, ya, berjuang bersama untuk mencukupkan kebutuhan kita, tetapi tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Dan untuk ungkapan syukur itu saya meminta sedikit waktu, ya. Saya mau melihat adakah di sini seksi acara, mana seksi acara? Angkat tangan. Adakah di barisan para Bapak Ibu? Tidak ada? Oh, mungkin sibuk semua di belakang. Seksi perlengkapan, mana seksi perlengkapan? Angkat tangan. Tidak ada juga. Kayaknya panitianya tidak ada yang hadir. Iya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga seksi dana yang cukup luar biasa mendukung kita dalam pencarian dana. Tentu ini hal yang kita kerjakan bersama, dan ke depan bagi Bapak Ibu dari kerukunan-kerukunan yang hadir,
Ya, kalau mau mencari panitia yang super, ya nanti bisa hubungi kami dan kami akan rekomendasikan panitia-panitia yang ada di saat ini. Ya, mereka cukup luar biasa untuk melakukan kegiatan. Terima kasih, itulah yang boleh kami sampaikan dan selamat menikmati perayaan Natal pada malam hari ini dan juga syukur tahun baru, kiranya Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Yeah. Ya, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, seluruh warga IKAT Balikpapan Selatan. Demikian tadi kita sudah mendengarkan bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggaraan Natal IKAT dan Syukur Tahun Baru IKAT Balikpapan Selatan oleh Bapak Joni Salenda. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tak berlama-lama lagi kita akan menampilkan sebuah persembahan tarian Daya, biasa dipanggil dengan tari enggang, persembahan oleh Sanggar Tari Tokina Asuhan Ibu Susa. Ladies and gentlemen, inilah mereka, para penari tari enggang. Kita berikan aplaus untuk persembahan tarian dari mereka.
Hujan alam. Shalom. Wah, kurang keras, mungkin masih capek pulang dari kampung seperti saya. Shalom. Selamat malam. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berjumpa dan berkumpul di tempat ini bersama-sama warga IKAT Balikpapan Selatan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dan juga sekaligus ibadah syukur bahwa kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Oleh sebab itu, sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita tinggalkan segala kesibukan kita termasuk HP kita. Kita silent agar ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Kita akan menyaksikan prosesi para pelayan yang akan memasuki tempat ini diiringi oleh musik, gendang dan para penari sambil kita berdiri dan memuji Tuhan dengan lagu Datanglah Padaku, Tinggal di Hatiku. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita.
berkumandang di angkasa raya sangkakala surgawi megah, bergembira menyambut sang raja yang telah lahir di kandang sepi. Allah turun dari surga mulia, lahir dalam kandang yang hina, menghapus dosa umat manusia, karena kasih-Nya sungguh besar. Sang Putra Natal, Juru Selamat umat manusia, Dialah perwujudan hikmat Allah. Bersoraklah dan nyanyikan kidung indah. Marilah kita teduhkan diri dalam satu hati untuk menyembah Allah yang telah menyatakan hikmat-Nya dalam diri Yesus Kristus, Putra Natal. Mari kita naikkan syukur kepada Allah yang Maha Kasih dan memuji nama-Nya yang kudus dan mulia. Mari kita sambut dengan penuh sukacita Sang Raja yang telah lahir itu. Mari kita sambut Sang Raja.
termasuk votum dan salam. Mari mengangkat hati, sujud menyembah kepada Allah sumber hidup dan berkat. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kami berhimpun dalam sebuah persekutuan, merayakan kelahiranmu, ya Yesus Juru Selamat kami. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai, sejahtera, dan sukacita Natal untuk saudara sekalian. Salam damai sejahtera dan sukacita Natal juga untuk saudara. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Hari ini kita bersuka cita karena kita percaya bahwa Tuhan mencintai kita sehingga kita boleh ada sebagaimana yang ada pada saat ini. Begitupun kita harus menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian. Biar bumi akan berlalu, kita medley dengan semua bunga ikut bernyanyi. Mari
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mendengarkan berita Natal. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati bersyukur. Kita memujinya karena Ia telah menganugerahkan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Sang Immanuel, Allah beserta kita. Kisah kelahiran Kristus tidak pernah usang. Kita terus mengingat-ingat, merayakan kelahiran Mesias sebagai seorang bayi dan terus menantikan kedatangannya kembali dengan sukacita. Kemuliaan bagi Sang Raja yang telah lahir dan akan datang. Kita menyadari bahwa Kristus lahir di tengah-tengah dunia yang suram akibat dosa dan ketidakadilan. Nabi Yohanes menyerukan pertobatan untuk menyambut kelahirannya pada saat itu. Sekarang ini kita pun ingin memeriksa batin kita dan memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang kita perbuat agar kita layak merayakan Natal yang sesungguhnya. Kemuliaan bagi Sang Surya pagi, penghalau gelap dan maut. Sama seperti malaikat, kita memiliki kabar baik untuk diberitakan. Yesus Kristus telah lahir, telah hadir untuk mengubah kisah kita. Kita memiliki pengharapan, bebas dari dosa, dan memperoleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita Natal ini selain diberitakan kepada para gembala, juga kepada kita semua. Kita angkat pujian, hai gembala, dengarkanlah. Kita menghayati makna Natal yang ditandai dengan penyalaan lilin sebagai simbol terang dunia. Ada beberapa nama yang akan saya bacakan nanti untuk maju ke depan menyalakan lilin yang ada di hadapan kita.
Yang pertama, pelayan firman oleh Bapak Pendeta Markus Taklang MPH. Yang kedua, Ketua IKAT Balikpapan Bapak Simon Sulean SEMM. Kemudian yang ketiga, Ketua IKAT Balikpapan Selatan Bapak Seth Suganti. Yang keempat, Ketua Panitia Natal Bapak Joni Salenda. Dan yang kelima, perwakilan hamba-hamba Tuhan dari Katolik Bapak David Irianto. Nanti pada saat lagu berbahasa Indonesia yang saya sebut namanya tadi, untuk maju ke depan menyalakan lilin yang ada di hadapan kita. Penyalaan lilin ini akan diawali oleh pujian solo O Holy Night diiringi oleh tarian lilin. Mohon agar lampu dipadamkan. Kita berdiri.
Silakan duduk. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal dan sidang pengucapan syukur di tahun yang baru, tahun karunia Tuhan di tahun 2025, keluarga besar Ikatan Keluarga Toraja Sektor Selatan merasakan gemahan keharipan Bapa Sang Pencipta telah merajuk di dalam perjalanan hidup bersama sehingga suasana Natal dan Tahun Baru boleh menjadi bahagian dari kehidupan kita. Mendasari sukacita Natal dan syukur Tahun Baru. Kita berdoa. Kami telah ada di hadapan-Mu pada malam ini Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan yang telah lahir bukan hanya di Bethlehem, tapi lahir dalam ikatan keluarga Toraja, khususnya di sektor selatan Balikpapan, akan melandasi suasana kekeluargaan, suasana kebatinan di dalam firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada malam ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus, kami datang berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38, firman Tuhan berbunyi demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin firman Tuhan. Dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Apa kabar? Apa kabar? Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru kepada keluarga besar
Ikatan Keluarga Toraja yang ada di sektor selatan Kota Balikpapan, dan segenap undangan hadirin yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dari tema nasional kita yang belum terlalu lama kita gumuli, yakni marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini tema nasional PGI dan KWI. Hal yang penting dalam tema ini bukan hanya Bethlehemnya, tapi kata sekarang. Mengapa kata sekarang ini penting untuk kita hidupi Bapak Ibu yang terkasih? Karena banyak kali kita selalu menjadi manusia yang menunda-nunda pekerjaan. Menunda perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan menunda dalam mengenal dan memahami cara kerja Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan ini ada dua tokoh sentral, yakni Yusuf dan Maria. Kisah Yusuf dan Maria tidak asing bagi kita. Bahkan banyak yang bernama Maria, juga yang bernama Yusuf. Maria dan Yusuf adalah seorang bangsawan dari keturunan Daud. Tapi yang namanya rezeki, nasib, dia tidak terlalu mapan secara finansial atau secara ekonomi. Ini gambaran kita sebagai warga Toraja. Kita semua ini adalah warga Toraja. Kita adalah keturunan bangsawan dari darah Kristus. Tapi nasib kita, ekonomi kita tidak semuanya sama. Tapi kita ini adalah keluarga Allah, keluarga Toraja. Demikian halnya dengan Yusuf dan Maria. Sama-sama dari Nazaret, sama-sama keturunan Daud. Saya pikir-pikir jangan-jangan latar belakang ini yang menjadi alasan bagi banyak orang untuk menikah sekalipun masih punya hubungan darah daging. Yang biasa dilunakkan dengan istilah sulelangan banua. Jadi kalau kita berbicara soal hubungan darah daging, Maria dan Yusuf ini sama-sama keturunan Daud. Tapi pertanyaan, mengapa mereka yang dipilih Tuhan dan menjadi aktor dan aktris? Siapa yang tahu golongan darah Yesus? Ya, cocok. Golongan darah O, Omi mintandai. Ya. Oh darah Tuhanku. Mana kata Pak Oto? Tahan mukutan de taruna to. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dari gambaran ini mau mengingatkan kita bahwa hubungan darah daging itu adalah bagian dari dasar. Sehebat apapun seseorang, darah dagingnya tidak bisa akan dilupakan. Nakotoraya ya turarabuku tumangi kesipionganangki. Ya turarabuku akan bersedih, terisak-isak di dalam sebuah penyesalan jika ada di antara kita yang mengingkari hubungan darah daging. Ketika Maria dan Yusuf, saudara-saudara yang terkasih, dikatakan ada ikatan pertunangan. Karena tradisi Yahudi, pertunangan itu adalah tahap pertama menuju perkawinan.
Karena itu seorang yang masih tunangan belum sah, tidak sama orang Toraja dulu. Orang Toraja dulu ya, bukan orang Toraja sekarang. Kalau sudah diparampo, torromoya jubanon naba ini. Jadi seandainya paham Yahudi sama dengan paham Toraja waktu itu, bisa ada kecurigaan bahwa yang membuat Maria hamil ada Yusuf. Karena terbanyak orang yang melamar sudah dianggap sah dan sudah berhak tinggal di rumah perempuan. Tapi tradisi Yahudi tidak. Karena sakralitas perkawinan itu, saudara-saudara yang terkasih, merupakan bagian penting dari orang-orang Yahudi. Tapi ketika Maria berada di Nazaret dan ada ikatan pertunangan dengan Yusuf, saudara-saudara yang terkasih, jelas di situ dikatakan pada bulan yang ke-6. Malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel, mendatangi Maria yang ada di Nazaret. Saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa ternyata cara Allah menjumpai kita tidak seperti yang kita pikirkan. Allah menjumpai Maria yang ada di Nazaret pada saat itu, sebuah kota yang subur, kecil, tapi dari situ banyak teolog-teolog, pembesar-pembesar kerajaan yang lahir. Karena Nazaret itu berada di daerah Galilea. Daerah yang surplus, penduduknya baik, humanis. Karena itulah orang katakan Galilea sangat diberkati ekonominya, diberkati pertaniannya, diberkati perikanannya. Waktu Yesus menyuruh murid-muridnya menjala di danau Galilea, luar biasa hasil tangkapan mereka. Mengapa saudara-saudara yang terkasih? Karena danau Galilea bukan danau yang egois. Di situ kita harus belajar bahwa menjadi saluran berkat Tuhan itu kita akan selalu baru dalam setiap saat. Beda dengan laut mati. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di laut mati. Bahkan tidak ada sama sekali. Karena kadar garamnya terlalu tinggi, kadar asamnya. Karena laut mati menampung air yang begitu lama, tidak menyalurkan ke anak-anak sungai. Padahal danau Galilea dengan laut mati sama-sama menerima suplai air dari sungai Yordan. Sama dengan Maria dan Yusuf tadi, Bapak Ibu. Sama-sama keturunan Daud. Kita orang Toraja sama-sama anggota tubuh Kristus. Tapi sadar atau tidak sadar, ekonomi kita tidak semuanya sama. Dan mungkin pola hidup yang membuat demikian. Cara berpikir kita, cara bergaul kita. Demikian halnya dengan danau Galilea dan laut mati, sama-sama mendapat air dari sungai Yordan. Tapi buktinya laut mati tidak membawa kehidupan. Memang di sana banyak batu-batu berharga, batu-batu yang sangat ternilai. Tapi tidak ada satu pun makhluk hidup yang bisa bertahan di sana. Tidak sama dengan danau Galilea. Jadi kita yang datang bernatal pada malam ini, bahkan sudah beberapa waktu yang lalu, kita mempunyai cara pandang yang berbeda. Termasuk cara pandang Yusuf dan Maria menyambut dan menerima malaikat, yang mana sama-sama malaikat Gabriel. Yang datang kepada Yusuf di Matius pasal 1 ayat 18. Dan seterusnya. Dan Injil Lukas pasal 1 bacaan kita tadi, yakni malaikat yang sama diutus oleh orang yang sama, yaitu Tuhan,
dan datang kepada orang yang berbeda tapi punya ikatan cinta kasih, yaitu Maria dan Yusuf. Tapi respon mereka berbeda. Jadi jangan heran Bapak Ibu yang terkasih kalau kita banyak hal kita berbeda. Orang yang satu rahim, saudara bersaudara, terbanya juga dalam penampakannya berbeda dalam hal selera. Dan itu realita Natal dan Tahun Baru yang kita syukuri saat ini Bapak Ibu. Dikatakan di situ bahwa ketika malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel, datang kepada Maria di Nazaret, ya. Pada saat itu Maria tidak dijelaskan sedetail mungkin apa yang dilakukan, tapi dikatakan malaikat itu masuk di dalam rumah di mana Maria itu tinggal, dan malaikat itu berbicara, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Penting sekali itu salam Bapak Ibu. Makanya tadi sebelum khotbah saya awali dengan apa kabar. Penting sekali ucapan salam. Hanya dengan salam yang disampaikan Maria ketika dia berkunjung ke rumah Elizabeth, janin yang ada di dalam rahim seorang Elizabeth sontak bergerak. Kegirangan. Jadi bisa dibayangkan bahwa salam itu Bapak Ibu membawa kegirangan, membawa sukacita. Karena itu biasakan kalau kita masuk rumah, selamat pagi, salam damai. Jangan sampai kita tidak upanya dengan anak-anak jalanan. Keluar rumah kita tidak tahu, masuk rumah pun kita tidak tahu. Malaikat mengajar kita penting memberi salam setiap orang. Apalagi kalau kita masuk rumah dan keluar rumah. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika salam itu, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hati. Inilah perbedaan laki-laki dengan perempuan. Maria bertanya di dalam hati. Artinya perempuan itu mengedepankan hati. Tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki cenderung mengedepankan apa? Mata. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke mall atau kemana-mana, ya, kiting healing, jangan heran dan jangan marah kalau bapak-bapak itu matanya kemana-mana. Karena memang kekuatan bapak-bapak itu mata. Betul. Kekuatannya mata. Dan juga kebingungan bapak-bapak mata. Jadi bapak-bapak kalau membeli bingung sekali karena semua yang ditatap itu semuanya baik. Jadi kalau bapak-bapak menatap selalu positive thinking. Jadi nama lebang matana itu bapak-bapak pahami, itulah tabiatnya. Buktinya saudara-saudara yang terkasih di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18. Ketika Maria kembali dari rumah Elizabeth karena tinggal 3 bulan di sana, dilihatnya Yusuf. Oh, nakapomo tambukna. Akhirnya muncullah perasaan Yusuf, oh ada yang tidak beres sini. Saya belum pernah tinggal di rumahnya, belum apa-apain dia, tapi kenapa sudah hamil. Pikiran Yusuf waktu itu saudara-saudara yang kekasih tidak mengembara kemana-mana. Sebab tradisi Yahudi kalau orang berzina, orang hamil di luar nikah itu adalah perempuan sundal. Dan apa hukumannya? Hukuman mati. Harus dilempari sampai mati. Tapi Yusuf waktu itu tidak berpikir sejauh itu.
bahwa tunangannya ini akan dilempari batu, akan mati. Yusuf merasa dicurangi karena sudah fakta, perut sudah buncit. Tapi apakah Maria persoalkan, apakah Maria ketakutan, apakah Maria gelisah? Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Ternyata jawaban Maria terhadap malaikat Tuhan itu adalah hati. Dan jawaban Yusuf kepada malaikat Tuhan itu adalah penglihatan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kuat sekali pengaruhnya tentang apa yang di depan mata kalau seorang laki-laki. Dan kuat sekali apa yang terbersit dan menyentuh hati kalau seorang perempuan. Karena hati itu identik dengan penciuman. Coba kalau di rumah ya, kalau ada pakaian yang masih kotor. Ya. Kalau bapak-bapak untuk mengetahui pakaian itu sudah kotor atau belum, dicium, dirasa atau dilihat. Terbanyak bapak-bapak natiro, oh melo pateh, bisa paku pakai masyang to nagantung mo yato. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibu-ibu langsung ambil dari dalam keranjang itu atau di dalam gantungan itu, kemudian dia cium, ini sudah bau, masukkan di dalam keranjang. Kadangkala di situ pemicu masalah. Tapi Maria yang menggunakan hati, Yusuf menggunakan mata, tidak memicu masalah. Karena hati dan mata itu diketemukan di dalam apa? Merenungkan pesan Tuhan melalui malaikat. Jadi di dalam Matius 1 itu dikatakan Yusuf sedang merenungkan. Apa yang direnungkan Yusuf? Dia akan menceraikan Maria secara diam-diam. Karena apa? Yusuf ini sudah termasuk mengorbankan dirinya, ya, termasuk menanggung aib menikahi orang yang sudah hamil. Tapi dia tidak mau melihat Maria sampai mati dilempari batu. Akhirnya keputusan Yusuf harus menceraikan secara diam-diam. Kata diam-diam di sini itu menggambarkan bahwa ada relasi antara Yusuf dengan Tuhan melalui doa. Yusuf berdoa. Tidak sama dengan kita Bapak Ibu sekarang. Kalau kita punya masalah langsung ambil HP, foto, kirim. Bikin status. Itu bedanya kita dengan iman Yusuf dan iman laki-laki sekarang. Jadi dia menggumulinya di dalam doa. Dan apa yang dikatakan? Ketika Yusuf merenungkannya secara mendalam, malaikat Tuhan datang kedua kalinya. Dan dia mengatakan kepadanya, hai Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Coba seandainya kemanusiaannya Yusuf, pasti masih membela diri. Mengatakan, loh, tandai duka na aku siri, tahu duka na te. Tapi luar biasa kerendahan hati, kualitas iman seorang Yusuf mampu menangkap sinyal Allah melalui malaikatnya. Dan saat itu, saudara-saudara yang terkasih, Yusuf dalam kesimpulannya dikatakan menerima Maria sebagai istrinya. Begitu juga Maria. Dia katakan, jadilah padaku apa yang Tuhan kehendaki sebab aku ini hambamu. Tidak banyak orang menjadikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Tapi terbanyak orang menjadikan hamba uang, hamba jabatan, hamba kekuasaan, hamba popularitas, hamba hedonisme. Dan juga hamba-hamba kuasa kegelapan, hamba keinginan daging. Tapi
Maria, saudara-saudara yang terkasih, mengatakan apa? Aku ini hambamu, jadilah padaku apa yang Tuhan kehendaki. Itu artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, pikiran Tuhan, bukan pikiran kita. Kita meninggalkan kampung halaman tidak membawa tanah tongkonan, tidak membawa sawah tongkonan, tidak membawa kerbau tongkonan di Toraja. Kita hanya datang membawa harapan di kota Balikpapan. Dan apakah orang yang kerja keras datang di Balikpapan disia-siakan oleh Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Karena jelas jeripayamu tidak akan sia-sia. Ketika engkau meneteskan keringat, disitulah kuasa Allah akan nyata. Sebab tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasil. Di mana ada kemauan, ke sana Allah memerintahkan berkat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah suasana kerukunan keluarga Toraja yang ada di kota Balikpapan, kita harus mengaminkan bahwa kita awalnya tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tapi Allah mengutus relasi yang memakai kita. Ada yang menjadi manajer di berbagai perusahaan, ada sebagai politisi, ada sebagai birokrasi, ada sebagai pengusaha, ada sebagai praktisi. Semua ini saudara-saudara yang terkasih mau mengingatkan kita bahwa manusia ditempati dalam 4 karakteristik. 4 karakteristik ini ada pada Maria dan Yusuf. Karakteristik manusia yang pertama itu adalah hidup. Manusia harus hidup. Jangan merampas hidup seseorang. Jangan menghalangi kebahagiaan hidup seseorang. Karena hidup itu bagian dari eksistensi kita untuk beradab, untuk berkembang biak, untuk memenuhi bumi, dan untuk menyalurkan kasih sayang seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Jadi manusia itu harus hidup. Sampai detik ini Indonesia belum berani menjalankan secara total tentang hukuman mati. Sekalipun ada hukuman mati. Tapi tanggung jawab moral, tanggung jawab psikologinya. Bahwa siapa kita ini yang akan melenyapkan nyawa sesama. Kita ini tidak ubahnya debu. Kita ini sampah, kata Paulus. Kita ini bejana tanah liat yang rapuh. Siapa di antara kita yang dikatakan suci, saleh dan kudus akan melenyapkan nyawa hidup sesama kita? Yesus katakan, jika ada di antara kamu yang merasa tidak berdosa, ambil batu dan lempari perempuan sundal itu. Orang banyak dan Yesus yang ada di sana bersama dengan murid-muridnya, tidak ada seorang pun yang mengambil batu itu. Itu artinya apa? Semua kita ini adalah orang berdosa. Karena itulah Yesus lahir, Yesus datang. Karena itulah Natal kita rayakan. Jadi itulah karakteristik yang pertama dari manusia, yaitu hidup. Bagi manusia hidup itu penting. Coba kalau kita bekerja Bapak Ibu, terbanyak alasan kita demi hidup. Maliki malem bakalando diko demi hidup. Tapi biasa anak-anak kita, anak-anak muda ponaan-ponaan yang datang dari kampung halaman, ya dia sudah putuskan bahwa dia akan ke Balikpapan untuk mencari kerja. Tapi ketika dia akan berangkat dari Toraja, ketemu dengan neneknya atau kakeknya, nakombala muni male tato. Nako lalona lako Balikpapan. Oh apa lalu mau lalako? Lalona sumalong-malong. Padahal niatnya tadi mau mencari pekerjaan. Tunggu tanggal mainnya kalau kau datang di Balikpapan sumalong-malong tongan. Karena itulah doamu. Ingat, ucapan itu adalah doa. Baik buruknya ucapan kita itu adalah doa.
Karena ucapan kita akan digunakan Allah untuk mengukur penghukumannya kepada kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, banyak orang katakan batu laum basus itu lino undi dako. Batu laum basus itu karampon na pong Yesu. Batu laum basus itu katampakan na. Ingat, simple. Yesus akan datang, tidak akan menyusul lagi undang-undang KUHP. Tapi dia akan langsung mengukur apa yang sudah kita ukurkan kepada Allah semenjak kita hidup. Kita mengukurkan dalam perayaan Natal, dalam perayaan Tahun Baru. Itu semua yang akan dipakai Tuhan. Karena itu dikatakan semua orang berhak untuk hidup. Semua orang berhak berkembang. Semua orang berhak untuk berprestasi, untuk maju, untuk jaya, sukses. Karena itulah Maria tidak dijatuhi hukuman sundal menurut tradisi Yahudi. Karena manusia punya hak untuk hidup. Yang kedua, talumura. Manusia itu punya akal atau rasio. Artinya saudara-saudara bahwa yang membedakan manusia dengan ciptaan lain adalah akal pikiran. Karena itu Allah katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa oleh dunia ini. Kita sekarang terbanyak melayani Tuhan. Bukan mau serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan, tapi serupa oleh dunia. Merayakan Natal bukannya di dalam kesederhanaan, tapi di dalam sebuah beban yang kita pikul karena terpaksa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, gereja di mana-mana menggaungkan uga hari, tapi prakteknya tidak pernah terjadi. Rasio atau akal saudara-saudara yang terkasih mau mengingatkan kita bahwa manusia itu harus berpikir. Dan kata Rocky Gerur, ketika manusia tidak bertengkar dan memperdebatkan pikirannya, berarti orang itu bukannya berpikir tapi berdoa. Karena bedanya orang berdoa dengan orang berpikir, kata Rocky Gerung, kalau berdoa tidak boleh diganggu, tapi kalau berpikir harus diganggu. Itulah salah satu tabiat manusia, yaitu tabiat berpikir, beride, bergagasan. Karena itu jangan pernah mematikan ide gagasan seorang pun di antara kamu. Siapapun yang ada di dalam rumahmu, kecil atau besar, bodoh atau pintar, anggota keluarga berhak mengajukan ide dan gagasannya demi untuk perjumpaan dengan Tuhan. Karena banyak keluarga saudara-saudara yang terkasih tidak lagi melibatkan anak-anaknya di dalam pengambilan keputusan. Satu kisah seorang bapak yang sudah tiba saatnya komitmennya akan diwujudkan, yaitu membangun rumah. Sekalipun bapak ini pernah ditahan sehingga statusnya menjadi narapidana. Kemudian mereka akan buat rumah sesuai dengan komitmen. Tapi dia akan melibatkan anak-anaknya, 2 anaknya, 1 istri. Kemudian masing-masing ditanya, kita akan membuat rumah. Tapi saya mau tanya anak yang pertama, apa yang paling penting kalau kita buat rumah? Anak yang pertama itu karena gendut orangnya, gendut badannya, berat badan. Dia katakan yang terpenting Pak itu kamar makan atau ruang makan. Kenapa? Pikirannya hanya makan. Kemudian istrinya, Mak, kalau kamu apa yang terpenting untuk sebuah rumah kita bangun? Istrinya katakan apa? Yang terpenting Pak adalah ventilasi, jendela. Karena terlalu tinggi kosnya. Kalau kita mau pakai AC dalam keadaan ruang tertutup. Karena apa? Ibu-ibu perhitungan. Ditanya anak yang bungsu, nak, apa yang terpenting bagi kamu untuk membangun rumah? Jawaban anak yang bungsu itu mengatakan, yang terpenting bagi saya Pak adalah pintunya. Karena bagaimanapun hebatnya kita membangun rumah, mewahnya rumah kita, kalau tidak ada pintunya kita tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Itulah Yesus katakan,
Akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Akulah pintu dari domba-domba. Akulah satu-satunya pintu. Barang siapa mendengar, biarkanlah membuka pintu ini. Jadi itu yang mengingatkan dia. Sampai sang ayah sadar, oh iya, seandainya penjara waktu itu tidak ada pintunya, saya belum bisa bebas sampai seperti ini. Jadi inspirasi jawaban seorang anak bungsu itu mengingatkan bahwa pintu itu sangat penting. Karena dari situ kita akan keluar masuk untuk menikmati ruang bangunan yang kita usahakan. Itu saudara-saudara contoh melibatkan anggota keluarga di dalam pengambilan keputusan. Bahwa siapapun kita tetap punya ide, punya gagasan, punya pikiran. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih, dari kedua karakteristik ini ditambah lagi yaitu tindakan atau emosional. Di mana manusia itu mempunyai rasa dan mempunyai tabiat. Jadi jangan memperlakukan seseorang seperti baja. Biar dibanting-banting tidak akan rusak itu baja. Ingat, manusia punya hati, punya perasaan. Jadi barang siapa melukai hati sesamanya, sama saja melukai hati Tuhan. Karena itu Yusuf tidak sama sekali merencanakan untuk melukai perasaan Maria. Demikian halnya Maria tidak mau melukai hati malaikat Tuhan yang datang kepadanya. Karena dia sadar pentingnya menjaga emosi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dalam suasana Natal ini tak sulen kalai-kalai, mari kita menjaga hati. Jaga perasaan. Janganlah kita saling menyakiti. Obat hati tidak ada dijual di apotek. Di apotek manapun, apoteker siapapun tidak bisa menciptakan obat hati. Karena ketika orang sudah luka batin, maka orang itu cenderung minder dan tidak percaya diri. Karena itu jangan kita melukai perasaan siapapun di antara kita. Sama seperti Yusuf tidak mau melukai perasaan dan batin seorang Maria. Karena Yusuf tahu ini bukan kehendak Maria, tapi kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apa ragain itu si Pak Adi Kambang Pena. Saatnya si Pak Kaboro komi, siang karang komi, si Kamali komi. Virus yang ganas seperti virus COVID sudah mulai mendekat. Siapa yang mendengar ya pengumuman resmi KPU DKI kemarin sempat disinggung oleh kekasih kita Bapak Dharma Pengurek. Bagaimana ketakutan yang dialami oleh manusia dengan pergerakan iptek. Seakan-akan iptek itu adalah momok yang menakutkan, monster. Kita tidak sadar iptek saudara-saudara adalah alat, instrumen. Jadi tidaknya iptek itu memperdaya manusia ketika digerakkan oleh manusia. Karena manusia yang punya akal. Akal menciptakan iptek. Tapi kita sekarang ketakutan luar biasa. Kita katakan sama anak-anak, ada, jangan main HP, jangan main game, bahaya. Judi online ada di dalam, pinjaman online banyak di dalam. Sepanjang engkau cerdas, punya ide, punya rasio, silakan. Itulah panggungmu. Tapi kita terbanyak melarang. Saudara-saudara. Nah karena itu, yang ketiga adalah spiritual, yang keempat adalah spiritual. Bahwa siapapun manusia ada ruang spiritualitasnya. Karena itu jangan membuat ruang spiritualitas itu gersang, tandus dan kering. Sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, sekuat-kuatnya manusia tetap membutuhkan doa. Membutuhkan firman, membutuhkan hikmat, membutuhkan iman. Omong kosong kalau ada orang kaya yang dipestakan,
diupacarakan, dan tidak membutuhkan untuk diritualkan, baru dimakamkan. Itu artinya bahwa ruang spiritualitas sebagai bagian yang keempat karakteristik manusia adalah sesuatu yang penting. Itu yang diisi oleh Maria dan Yusuf sehingga dia legowo menerima berita malaikat. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Mahatma Gandhi pernah mempopulerkan bahwa ada 2 dosa yang sangat membahayakan. Ini bahasa Mahatma Gandhi. Dia katakan dosa yang pertama ketika iptek tanpa iman. Jadi iman itu adalah dasar. Dan ketika iptek berjalan sendiri, Mahatma Gandhi itu adalah prahara, angkara murka yang sangat membahayakan. Dan yang kedua Mahatma Gandhi katakan pengetahuan tanpa watak dan karakter. Banyak orang berilmu, banyak orang beridentitas, tapi identitas keilmuannya digunakan salah untuk membinasakan saudara-saudaranya, termasuk di dalam merajik senjata-senjata api. Bapak Ibu, siapa yang merancang bom, merancang senjata api? Apakah orang tolol, orang bodoh, atau orang pintar? Pasti semua mengatakan orang pintar, cendekiawan. Pasti itu melalui riset. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa riset. Nah, siapa yang bisa meriset? Bukannya para gembala, tapi para orang Majus. Karena itu dalam perayaan Natal ini dibangun 2 kutub, yaitu kutub para gembala dan kutub para Majus. Intelektual, cendekiawan, dan kelompok pragmatis. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari dalam suasana Natal ini kita betul-betul sadar bahwa dalam kelompok masyarakat Toraja, dalam kelompok keluarga Allah, kita mempunyai peran, kemampuan, dan keberadaan yang berbeda. Yusuf dan Maria sama-sama dari keturunan Daud. Tapi dikatakan Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret, tapi akhirnya Kaisar Agustus menyuruh dia mendaftarkan diri ke Bethlehem. Dan Yesus lahir di Bethlehem. Tapi tetap dikatakan dalam firman, Yesus berasal dari kota Nazaret. Salah satu kota di mana dia memulai pelayanannya, memulai masa mudanya, masa remajanya. Bahkan Yesus banyak melakukan tanda-tanda mujizat di Nazaret. Tepatnya di Kapernaum. Padahal dia lahir di Bethlehem. Tapi tetap dikatakan Yesus dari Nazaret. Sama bangsa kita toh. Dari Kinde Balikpapan, Samarinda, Jakarta, Makassar. Tapi tetap disebut apa? Orang Toraja. Yesus lahir di Bethlehem tapi tetap disebut sebagai orang Nazaret. Artinya identitas daerah kita, asal kita tidak akan pernah hilang. Karena itu mari saudara-saudara yang terkasih, kita betul-betul merayakan Natal ini dan mensyukuri tahun baru ini. Untuk apa? Saling menerima dan saling mengakui bahwa tidak semua yang merayakan Natal ini sama di hadapan Tuhan dalam hal keberadaan ekonominya, cara berpikirnya, cara beridenya, cara memutuskannya. Tapi semuanya itu berbeda dan satu di dalam apa? Iman kepada Tuhan. Itulah Natal, itulah sukacita tahun baru yang kita rayakan hari ini. Tuhan memberkati, salama kaboro, salama amarampa, dan salam damai bagi kita semua. Amin. Mari kita mengangkat pujian, selamat datang Yesus Tuhanku. Semangat tim musik dengan kantor. Ini sudah tahun baru.
silakan persembahan pujian Wikat Balikpapan Selatan. Jadi bagi ibu-ibu, kaum perempuan yang merasa bagian dari wanita Toraja Balikpapan Selatan, silakan maju untuk mempersembahkan pujiannya. Kayaknya sudah di-share di grup lagunya. Karena tadi pengurusnya melapor bahwa ada pujian dari Wikat Balikpapan Selatan, silakan. Nah, bang komidomete Wikat Selatan. Tidak ada? Lagunya lagu yang lazim. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir? Ayo, ibu-ibu semua yang merasa bagian dari Wikat Balikpapan Selatan, silakan maju ke depan untuk memuji Tuhan. Maju komi, dami si tiro-tiro, maju bang mo komi, bendan komi. Meoli komi, tolepi, pisampa. Na semangat ibu-ibu maju minani kusangan. Ya, sabara pemain musik masih ada yang berjalan dari atas.
berdomisili di Balikpapan Selatan. Sidang masyarakat Natal yang dikasihi Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itulah nas yang akan menuntun kita untuk mengumpulkan persembahan pada saat ini, sambil kita angkat pujian dengan sukacita. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu.
Bapak David Irianto. Dimohon umat atau jemaat menjawab di setiap rangkaian doa. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, Engkau bersabda, mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sudilah mendengarkan permohonan kami ini. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin bangsa kita. Semoga Tuhan memberi rahmat-Nya kepada mereka sehingga dapat memimpin dengan bijaksana dan melayani masyarakat dengan tulus hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Semoga Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada mereka sehingga dapat memimpin dan melayani umat dengan tulus hati, bijaksana, sabar, dan taat dalam setiap perutusannya dalam perwartaan sabdamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk ikat Balikpapan sektor selatan. Semoga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dengan mempererat tali persaudaraan di antara kami semuanya yang berhimpun di ikatan keluarga Toraja Balikpapan ini, sehingga kami dapat mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mereka yang sakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka dengan memberkati obat-obat, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mereka yang diperas dan ditindas. Ya Bapa, bantulah mereka yang diperas dan ditindas, agar tidak memandang keadaan mereka sebagai takdir Allah, melainkan menyadari bahwa mereka pun terpanggil untuk melayani mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk kita semua yang hadir dalam perayaan Natal dan syukur tahun baru. Semoga Tuhan memberikan kemampuan supaya kita dapat melayani satu sama lain seturut teladan Tuhan Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah, ya Bapa, doa permohonan umat-Mu
yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah. Saudara-saudara, sidang masa raya Natal dan pengucapan syukur, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu.
Damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu, dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gentar dan jangan gelisah hatimu. Ya, sambil bersalaman dengan orang yang ada di samping kiri kanan kita, muka belakang kita nyanyikan Havenu Shalom Aleichem dan Selamat Hari Natal. Sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah perayaan Natal dan syukur Tahun Baru IKAT Balikpapan Selatan. Pada saat ini saya sebagai liturgis pada malam hari ini mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tentu masih dengan semangat yang baru. Apa kabar? Kembali saya ingin bertanya, apakah Anda menikmati berkat Tuhan malam ini? Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Laklang, Markus Laklang STH, MTH maksud saya.
Luar biasa sekali khotbah yang sangat luas. Semoga itu menjadi suasana baru, Anda jadi semakin punya energi baru di tahun yang baru, betul? Siapa yang punya kerinduan, punya sesuatu yang baru di tahun baru? Coba angkat tangan dulu. Ada? Oke, ketika saya bilang ini, ketika saya bilang sesuatu, Anda cukup menambahi dengan kata baru. Misalnya, di tahun yang baru saya berharap, saya berdoa, Tuhan mengaruniakan sepatu yang baru, mobil yang, rumah yang, istri yang, waduh bapaknya semangat ini. Ini saya lihat bapak-bapak yang di depan ini semangat sekali teriak barunya. Iya, dengan semangat yang baru semoga ini menjadi sesuatu yang menjadi impian tentunya. Di tahun yang baru, hati yang baru, ceria bersama dengan keluarga yang baru. Yang belum menikah semoga dapat jodohnya, amin. Yang jomblo semoga cepat dapat pacar, iya. Yang kuliah semoga selesai kuliahnya dengan hasil prestasi yang bagus. Yang belum punya momongan tahun ini dikarunia Tuhan 2 sekaligus. Yang belum selesai rumahnya. Yang mobilnya 1 nambah jadi 2. Yang motornya baru 1 jadi 3. Wih, luar biasa kerinduannya ya, pengen sesuatu dapat yang baru-baru. Oke, Bapak Ibu sekalian, informasi untuk Anda sekalian. Malam ini ada banyak door prize, so jangan kemana-mana. Ada banyak door prize, salah satunya ada door prize utama persembahan dari Bapak Simon Sulian, Ketua IKAT kita ya. Dan hadiah ini bernilai voucher belanja bernilai 5 juta rupiah masing-masing. Oh, mohon maaf. Kelebihan 0. Kelebihan 0, maksud saya 500.000 voucher belanja yang akan diberikan plus hadiah-hadiah door prize lainnya. Jadi jangan don't go anywhere, just stay where you are, okay? Alright, I think everybody understand. Oke, jadi kita akan lanjut pada acara yang selanjutnya. Namun sebelum kita mendengarkan sambutan-sambutan, ini dia kami hadirkan kembali persembahan tarian Pak Gelu, persembahan dari Sanggar Tari Tokina Asuhan Ibu Susan. Nah, ketika mereka menari, saya berharap ibu-ibu yang pakaian toraja, yang mau rindu, ingat kenangan, atau yang muda mau nari, yuk kita naik ke atas ini. Setuju ya? Setuju. Siapkan sudah nominal-nominal yang ini, biasa kita ada istilah Pak Toding ya. Disiapkan. Boleh, si pira-pira bang motor, ena den 100, komo ya, melo-melo motu, 50 raka, 20 raka, 10 raka, si mica juta raka, terserah berapa saja. Kini sebagai bentuk dukungan kita kepada adik-adik kita untuk mereka bertumbuh di dalam terus melestarikan budaya Pak Gelu ini. Nah itu dia, door prize sudah dibuka untuk Anda sekalian. Jangan kemana-mana, ini akan dibagikan untuk Anda semua. Ini dia tarian Pak Gelu. Mana mereka? Sudah siap? Sudah siap? Ya, Bapak Ibu tadi saya udah persilahkan yang di atas, yang di belakang isi bangku depan di depan ini. Mohon maaf ada door prize spesial loh. Jadi kalau mau pindah saya persilahkan sekarang. Yang masih di tengah kosong itu di sebelah kiri karena ada door prize spesial di situ. Yang nanti saya akan beritahu. Kalau mau pindah monggo. Daripada di atas terlalu jauh ya. Sekali lagi yang ada di belakang mau pindah ke depan saya persilahkan. Woi sang torayan, meolikobi, tolebi, pisan pak. Wih, semangat sekali. Ya mo. Ya mo ke, tolebi, meolikobi, tolebi, pisan pak. Ini udah nggak perlu saya jelaskan lagi, Anda tahu sendiri kostum torajanya penyambutan bagi Anda. Dan salah satu budaya kita tentu kita akan memberi todingan kita ya. Dan nilai nominalnya terserah Anda, berapapun itu.
Itu silakan naik ke panggung ini, boleh diberikan pada ini. Kalau nggak salah biasa ada box yang disiapkan oleh belum ya. Silakan yang mau naik ke panggung. Wah, ini kayaknya sudah ada ini. Sudah mulai. Iya, Yamo. Silakan. Yang mau naik silakan. Kita dukung adik-adik kita ini ya. Mereka untuk beli seragamnya, latihannya, bajunya, sekolahnya, kuliahnya. Biar mereka tetap semangat untuk mempertahankan budaya Toraja kita yang satu ini. Pagelu. Satu sudah naik. Kita nantikan yang lain. Nampaknya sudah mulai pegang-pegang dompet. Marwah mote. Oh, ya mo. Jadi sudah. Iya, Pak Ketua lagi. Ketua Panitia, mulai ikut. Silakan yang lain. 1 tahun kali ini acara kita. Ayo ibu-ibu, adik-adik yang di depan yang ingin naik-naik yuk. Mau naik, Oma mau naik Toraja, ayo nari, silakan. Yang punya kerinduan untuk Magelo, mari silakan naik ke atas yuk. Iya. Naik sudah Pak Dewan kita, Pak Simon. Ini dia, mulai lagi kembali, Pak Rongre. Thank you. Karena dari kita untuk kita ini ya, silakan. Saya nantikan yang di belakang mau turun-turun. Yang mau naik ke panggung, ini tahun baru. Yuk kita jadikan ini momentum paling baik sekali. Saat di tahun yang baru ini dengan semangat yang baru tentunya. Meoli Komi. Ayo Oma mau ikut nari. Ini dia Oma yang baju biru. Luar biasa sekali. Silakan. Ya, Pak Dewan kita. Pak Suwardi Tandiring, luar biasa sekali. Thank you Pak. Bunda kesayangan kita, istri dari Pak Simon. Saya pikir melenceng sedikit ke mimbar ini kah? Luar biasa sekali. Ya silakan Bapak Ibu, nggak mesti harus taruh di atas, boleh ada wadah yang ditaruh di depan ini. Ya ini ada kotak ini, silakan. Untuk memberi dukungan ya untuk adik-adik kita. Boleh, berapa saja, sepira-pira Bang Moto. 10 sabu raka, 20 raka. Pira-pira Bang. Iya, silakan yang mau ikut nari ya. Yang mau ikut nari ke panggung dipersilakan. Iya, bertambah lagi. Yang mau ikut nari ke panggung silakan. Om Victor, thank you. Mohon izin sedang bercanda, Ibu yang baju biru adalah mantan model tahun 45. Luar biasa Oma ya. Oma luar biasa sekali dengan gerak yang masih tetap mantan model tahun 45 ketika itu ya. Walau tidak juara tapi sebagai orang Toraja luar biasa sekali. Meoli Komi. Tolebi. Besan Bah. Mulai menaiki gandang si cantik jelita. Tabuhan gendang yang terus bertalu-talu. Ya, memanggil Anda, memanggil nilai-nilai nominal Anda untuk ditaruh di depan. Iya, tak putus. Thank you, Pak. Thank you. Tepuk tangan dong untuk ini, untuk ibu-ibu kita, luar biasa sekali ya. Om Aceh.
Thank you adik. Rendo. Ya. Yang lain yang masih mau mengikuti memberikan pertandingan, silakan. Anak muda tak terbatas usia. Oma, opa. Perlu Anda ketahui juga yang mungkin belum tahu, tarian kita Pagelo ini sudah sampai ke mancanegara ya. Dan itu dikenal. Dan mereka mengagumi salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah Tanah Toraja. Dan Pagelo ini juga sampai, bahkan rumah Toraja juga sudah dibangun. Di Swiss misalnya, di Paris misalnya, France. Ada banyak sekali orang-orang kita Solata yang kemudian merantau sampai ke mancanegara dan mereka mengembangkannya. Orang-orang luar menghargai, apalagi kita sekali. Kita patut berbangga karena menjadi orang Toraja dengan ciri khas Toraja. Meoli kami, tolong lebih, Vincent Bah. Bapak Ibu kalau lihat ini nggak rindu kampung kah? Rindu kampung ya? Pengen pulang Toraja kan? Pasti sudah banyak yang ke Toraja dan pulang. Kembali ke kota tercinta ini, kembali. Setidaknya yang belum pernah pulang kampung terobati lah dengan melihat, menyaksikan sendiri budaya kita sendiri.
Nampaknya mereka sudah mulai, kita berikan aplaus. Sekali lagi, Meolikumi, Olivi, Bisanba. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk adik-adik kita yang manis dan cantik, ganteng-ganteng ini ya. Penabuhnya calon-calon dewan juga nih. Kita dapat kado di tahun 2024. 3 dewan kita duduk, Pak Simon, Pak Suwardi Tandiring, juga Ibu Nelly. Luar biasa bukan? Sebuah anugerah, semoga mereka boleh menjalankan tugas dengan baik dan menjadi berkat juga untuk kita semua orang Toraja yang ada di Kota Balikpapan. Nah, kita maju pada acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan, sekaligus mungkin pesan Natal atau kesan Natal. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua IKAT Sektor Balikpapan. Dengan hormat kami mengundang Bapak Seth Sugandi. Kepada Bapak disilakan. Tak siapa kating keruduk terang lu. Shalom. Shalom. Mata-mata siapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua kata selaku pengurus IKAT Sektor Balikpapan Selatan. Sitonganna ladi padolor itu ketua IKAT Balikpapan tepa ko baik kekeluruan dari seksi acara untuk tapi ya tidak apa-apa tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati Bapak Pendeta Jemaat Laheroi, dengan kasih saya sebut namanya Bapak Markus Lalang MTH. Yang saya hormati hamba-hamba Tuhan yang mungkin hadir pada malam hari ini dari berbagai denominasi gereja. Yang saya hormati pengurus IKAT Balikpapan bersama jajarannya. Yang saya hormati pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Camat Kecamatan Balikpapan Selatan atau yang mewakili, dan yang saya hormati sidang masa raya Natal yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenaannya sehingga pada malam hari ini Natal perdana Ikatan Keluarga Toraja Balikpapan Selatan boleh terlaksana. Tepuk tangan dulu untuk Balikpapan Selatan. Ini adalah Natal yang perdana. Semoga ke depan masih bisa terlaksana dan ke depan terlaksana terus. Dan kita berharap semoga dari acara seperti ini dapat lebih mempererat persatuan antara kita umat, antara kita masyarakat Toraja secara umum yang ada di Balikpapan, secara khusus yang ada di Balikpapan Selatan. Kemudian terima kasih dan apresiasi kami yang sangat tinggi kepada panitia yang telah mensukseskan acara ini sehingga acara ini boleh berlangsung pada malam hari ini. Terus terang di bulan Desember kemarin kukuan nanti bang pergerakan nanti panitia na mandapi lumo. Tapi ya dengan satu keyakinan saya telepon Bang Jono nakua tenang aja Pak Ketua, akan terlaksana dengan izin Tuhan. Tapi puji Tuhan malam hari ini boleh terlaksana. Walaupun hanya singkat waktunya dalam pencarian dana, tetapi puji Tuhan alhamdulillah boleh terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya saya mau sampaikan bahwa di amplop donatur kemarin ada selembaran yang kami sebarkan untuk pendataan masyarakat Toraja yang ada di Balikpapan Selatan. Mohon kepada kita semua untuk diisi
dan dikembalikan ke ketua-ketua kelompok yang ada di area kita masing-masing. Dan kalau saya tidak salah ada 12 kelompok yang sudah kami tentukan. Semoga dari kita dapat mengambil peran untuk bisa mengembalikan agar pendataan di Balikpapan Selatan ini bisa kita realisasikan. Terakhir dari kami, dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat Natal buat kita, walaupun sudah lewat kemarin, tetapi ini masih suasananya. Selamat Tahun Baru, selamat menjalani hidup karunia Tuhan. Semoga ke depan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Kura semangat, Shalom. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sambutan yang pertama oleh Ketua IKAT Sektor Balikpapan Bapak Z Sugandi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua, yaitu oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja Kota Balikpapan. Dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Simon Sulian SEMM. Pada Bapak disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan yang saya kasihi Bapak Pendeta Markus Laalang MTH. Yang saya hormati, yang saya kasihi hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pengurus IKAT Kota Balikpapan yang hadir malam ini. Yang saya hormati Ketua IKAT Sektor Selatan. Dan yang saya hormati Ketua Panitia Natal Sektor Selatan. Yang kami hormati ketua-ketua ketua-ketua kerukunan dan ketua-ketua sektor. Ada di sana saya melihat ada ketua sektor barat ya, mungkin ada juga ketua-ketua sektor yang lain yang hadir yang saya hormati. Tokoh-tokoh masyarakat Toraja, khususnya tokoh-tokoh Toraja yang ada di sektor selatan yang saya hormati dan yang saya kasihi. Bapak Ibu hadirin sidang masa raya Natal yang saya kasihi dalam Tuhan. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pimpinan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga perayaan Natal di sektor selatan ini boleh terlaksana dengan baik. Boleh kita berkumpul bersama-sama sebagai bentuk ibadah dan juga silaturahmi kita untuk saling mengenal satu sama lain, karena IKAT Toraja khususnya di selatan ini semua agama, ada yang Muslim, ada yang Kristen Katolik, ada yang Kristen Protestan. Inilah bentuk kebersamaan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Marilah kita terus saling mengasihi, saling menyayangi, si angkarangki, si pokadameloki, si kamasih-masihangki. Inilah satu tanda kebersamaan kita di perantauan ya di Kota Balikpapan ini. Dan saya melihat di list itu sektor selatan yang di kepanitiaan itu ada sekian ratus data di dalam. Saya harap supaya grup itu ditetapkan karena begini, kadang-kadang kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami apakah itu sukacita, apakah itu duka cita, kadang-kadang kita pengurus IKAT tidak tahu.
karena informasi lambat. Kadang-kadang juga saudara-saudara kita yang mengalami duka cita, tak banget tuh sholat rampo. Sabab apa? Karena biasa ki kumua dengki itu salang, dengki itu jo gereja senga. Nah biasa ya tu grup ta, biasa gereja tamanna. Nah inilah maksud saya kepada Ketua Sektor Selatan supaya ditetapkan nanti itu yang ada grup kepanitiaan tadi, yang ada list-list itu sudah mungkin hampir 300. Supaya ke depan kalau ada informasi-informasi penting bisa cepat sampai kepada pengurus ikat yang ada di Balikpapan ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, marilah kita terus bersama-sama membangun, bersama-sama membantu pemerintah Kota Balikpapan ini untuk mewujudkan semua program-program pemerintah, kita di dalamnya mengambil bagian. Karena Bapak Ibu, kami siulumi talu siakan itu mentama dewan. Hampir 5. Ya, hampir 5. Tetapi itulah namanya perjuangan. Mudah-mudahan kita berdoa ke depan ini ada tambahan, atau kami yang ada ini kalau kami tidak bisa lagi berarti ada yang menggantikan kami. Sehingga kita tumintu kita raya dan tu mewakili. Itu harapan kita. Kita saling mendoakan dan saling mendukung. Ya, susi tu napokada Pak Pendeta Nina kumua dan nau Pak Tamadim mendadi Yusuf sekarang ini dan menjadi Maria. Ya, saling mengasihi, si Kamasean, si Pokada Melo, Tayanna, si Kabiri. Sira kata Pak Pendeta maaf kesalai. Ya tu disanga jabatan, ya tu disanga kekayaan, popularitas ada batasnya. Taega ina, kita eta bersatu, kita eta si Kamasian, taega si tiro kedeni tu kasalan, dan duka ki biasa-biasa, ya karena Buddha mau tuan atau temo tu media sosial biasa ki si fitnah, ya ki aku to kukuada. Sebab biasa tu di fitnah justru nakamasei itu budal senga. Itu. Jadi tasipokada melobangnya koyomi atau tu nampak koyomi atau tu okombayo mo tu pak kamasei na pomatola ko kalena. Sebab budak-budak tu ala ko aku dan tu si porapa-rapa ya, tapi ko mudah-mudahan di sektor selatan ini tidak ada. Ada toko-toko Toraja yang hadir pada malam hari ini. Ada beberapa. Semoga kita semua sehat, bapak-bapak, ibu, saudara-saudaraku, ambeku, indoku, tulansiamo, narampo duka pato temote, itu yang kita syukuri. Juga program ikat yang memang tahun ini ikat sektor yang mengadakan Natal. Mungkin tahun depan kalau Tuhan berkenan, mungkin kalau saya tidak salah mungkin kerukunan-kerukunan. Lalu kemudian nanti ikat secara keseluruhan. Kemudian juga banyak WA ke saya, nakua ya dek tu ikat berdiri sendiri, kukua mindang kue. Jadi tidak ada wikat itu adalah pilar daripada ikat. Kalau mau berdiri sendiri berarti bukan wikat. Ya. Jadi jangan sampai kita mengkotak-kotakkan persatuan sabaya tu wikat bainena ikat. Nah masa atau si bali lah dipasi pisah. Ya, itu tidak ada. Tidak ada. Itu pilar, pikat, itu semua pilar daripada ikat dan kelompok-kelompok yang ada persatuan-persatuan Toraya itu semua di bawah naungan ikat Balikpapan. Kita tidak dilarang berorganisasi,
tetapi kita saling menghargai sabab misa ri sanganna tutoraya inde Balikpapan. Teo ku tandai ke deno misengak-sengak na. Tapi saya yakin dan percaya selama ini persatuan kita Sangat Torayan di Kota Balikpapan ini luar biasa. Juga secara khusus saya mengapresiasi Ketua Panitia Sektor Selatan yang begitu gigih, berjuang, bekerja keras bersama-sama timnya sehingga pelaksanaan Natal pada malam hari ini boleh kita laksanakan dengan baik dan menurut saya sangat sukses. Saya tadi datang dan saya melihat pegawai di sini, saya katakan jangan sampai ada yang mempersulit-sulit. Ya, tapi pegawai yang ada di gedung ini saya diantar keliling dan semuanya aman dan selesai persediaan panitia. Teman saya ada Pak Suwardi, kolega saya itu dari timur, tapi saya belum mendengar dari timur apakah ada Natal atau tidak. Tapi itu pun kalau tidak sempat, ya mungkin tahun-tahun berikutnya. Karena memang kita banyak pulang ke kampung. Inilah yang saya harapkan persatuan kita, kebersamaan kita Bapak Ibu, marilah kita bersekutu bersama-sama untuk memperlihatkan identitas kita, Kasang Torayan kita. Kumuanaya tu kita Toraya na bersatu ki, sang kutuk banne bangki, dimanapun kita berada, di perantauan dan di mana-mana kita bersatu. Inilah harapan kami. Mudah-mudahan ke depan kita tetap sehat untuk menjalani tahun 2025 ini. Kita tetap sehat untuk menjalani tahun-tahun karunia Tuhan. Pada moto selamat Natal 25 Desember 2024 dan selamat memasuki menjalani tahun yang baru, tahun karunia Tuhan, tahun 2025. Kurre semangat, shalom. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu saja baru saja kita dengar tadi sambutan oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja Kota Balikpapan oleh Bapak Simon Sulian SMM. Kepada Bapak ucapan terima kasih. Yang terakhir setelah ini kita akan bagi door prize ya. Yang terakhir kami berikan kesempatan kepada Bapak Camat. Saya beri kesempatan kepada Bapak Camat Selatan, Bapak Muhammad Hakim atau yang mewakili jika ada wakil dari pemerintah. Ya, izin? Oke, baik, nampaknya beliau berhalangan hadir. Kita langsung lanjut saja. Kita bagi door prize ya Bapak Ibu. Semangat? Semangat, meoli kami. Tolebi. Pisan bang. Oke, saya berharap ngantuknya Anda. Saya undang teman cantik saya ke Rina dan juga Inong. Teman-teman panitia, yuk dampingi saya. Kita akan segera habiskan door prize yang ada di ujung sana itu. Kalau dia di bawah. Izin Pak, saya dekat-dekat ke sini. Silakan izin Pak Suwardi belum dapat izin untuk cabut yang pertama Pak Suwardi. Iya. Saya di sini aja ya. Cek. Cabut 3. Bapak Ibu mohon perhatikan. Open, please. Focus on your coupon, on your ticket. So I'm gonna read this 2 times or 3 times. And after that, if you don't come forward, come front, then I will cancel this number, right? Okay. Is anybody okay? Yeah, okay. Ada 3 number ya. Okay. Ini hadiah sudah ada nomornya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, itu nggak usah dikhawatir ditukar, pokoknya Pani udah kasih. Yang pertama yang beruntung 006. Ada 006. Langsung maju, kalau enggak 3 kali panggilan kita hangus ya. Sekali lagi 006. Tak ada. Oke, boleh percaya ya, kita cancel ya. Hangus 1,
2, 3, hangus. Oke, yang beruntung kedua 089. 089, ya Ibu. Wah, Ibu yang di sana, silakan maju Bu. Sambil dalam perjalanan, nanti kakak ini akan mengkonfirmasinya. Di dekat saya, siapa? Inon akan mengkonfirmasi lalu menunjukkan ini. Kalau benar silakan diberikan hadiahnya. Yang beruntung berikutnya 146. 146. Ada? Sekali lagi ya, 146. Ada. Oh ada. Sini nih. Turun. Oke, silakan ya. Sini lewat tengah. Lewat di tengah. Mbak, sini Mbak. Halo. Ya, silakan cabut lagi. Izin Bu Nelly. Bu Nelly tidak ada suaminya. Bu, Pak Rongre, silakan cabut dengan teman saya Rina. Boleh tarikan 3 lagi Pak. 3 lagi. Ya, kasih ke saya aja. Langsung. Aja ya, biar kita tidak berlama-lama. Saya tahu Anda udah nggak keburu-buru. Ya, yang beruntung selanjutnya. Ya, betul. Kasih bunyi musik itu biar agak sedikit-sedikit ini riuh ya. Yang beruntung selanjutnya 309. 309. Ada? Sekali lagi, 3. Oh, Ibu yang baju oranye. 309. Luar biasa sekali baju Toraja, entah mimpi apa malam ya. Kalau dapat kipas angin, kalau suami panas-panas marah-marah kasih kipas. Hatinya dingin, tentram di rumah. Luar biasa. Yang beruntung selanjutnya nomor 607. 607. Sekali lagi 607. 1. Oh ada. Ya ada turun sini. Turun. 607. Yang beruntung selanjutnya nomor 545. 545. Ada? 545. 545. Saya hitung. 1, 2, 3. Hangus. Oke. Mohon maaf 2 yang beruntung ini. Nah, ini yang tadi yang pertama. Lihat lagi luar biasa. Musiknya gak gitu-gitu juga kali ini. Bikin takut Pak. Pak Victor tolong cabutkan saya 3 Pak. Pak Okto Victor. Oke, semoga jangan sampai ada yang cabut, ada yang ini. Ya, nomor 607 betul. 607 salah satunya. Betul sekali. 607. Betul. 607 sama nomornya. Makanya saya bilang satu orang temani saya di sini. Ya. Ladies and gentlemen, please focus to your tickets. Ya. Okay, number 197. 197. 197. 197. Gak ada? Ada? Oh, Ibu yang baju putih. Bu, cepat ke sini. Oke. Yang beruntung selanjutnya, cepat saja ya. 568. 568. 568. 1, 2, 3. Hangus. Yang beruntung selanjutnya 058. 058. Satu kali lagi. 058. Ah, itu dia. Ini kenapa banyak anak-anak muda malam ini ya? Luar biasa sekali ya. Hati-hati larinya jangan sampai gelundung. Sini. Iya, tangki semangat jiwa mudanya ya. 058. Sudah habis. 058 sudah. Pak Pendeta. Oke, silakan Bu Rina ini tunjuk aja sesuka hatinya dia dah. Pak Marlah. Markus Laklang, Bapak Pendeta. Iya, saya tahu dengan panggilan sayangnya ya. Thank you. 3 lagi, Pak. 3 lagi. Bu Inong, Mbak Inong masih berapa hadiah kita? Lumayan banyak. Masih ada ya? Oke, yuk kita habiskan. 3.
5 sekaligus, 033. 033, ada? Bapak yang ganteng baju batik, silakan Pak. Ambil hadiahnya dan bawa pulang. Yang berikutnya, 440. 033? 033. Wah, ini ada 2 nomor yang sama, mau nggak mau harus dikasih panitia. Ada 2 nomor yang sama, 033. Ya, oke ya, dua-duanya diberi. Silakan naik, silakan naik. 440. Oke, laris manis nih kado kita ya. Door prize kita laris manis 440. Selanjutnya 029. 029. 029. 1, 2, 3 hangus. Oke, selanjutnya 288. 288. 288. 1, 2, 3. Oh, ada ya. Oke, cepat. Silakan maju ke depan, Dek. Yang berikutnya 405. 405. 405. 1, 2, 3 hangus. Oke, selanjutnya silakan Mbak Rina. Ya, Pak Ketua boleh lebih-lebih, Pak. Pak Ketua ikan silakan. Carikan yang manis, digoncang-goncang. Carikan yang terbaik. 10. 10 sekaligus ya. 10. Di tangan saya ada lagi. Yuk kita baca yang beri itu 075. 075. 075. 1. Oh, ada ibu itu, Bu. Pelan-pelan, Bu. Aduh, hati-hati turunnya, Bu. Aduh, Bu. Tolong, Bu. Hati-hati turun yang sampai gelundung ya. 075. Yang beruntung berikutnya 154. 154. Mas, oh, Bapak yang baju putih. Ya, selamat Natal, Pak. Jangan lupa 10% untuk MC, Pak. 158 ya. Yang beruntung selanjutnya 399. 399. 399 ada? 399. 1, 2, 3 hangus. Oke. Yang berikutnya lagi 141. 141. Oh, adik lagi. Silakan langsung naik ya, langsung naik ya. 141. Salah nomor. Oh, salah nomor. 141. 1, 2, 3 hangus. Yang berikut selanjutnya 374. 374. 374. Oh, adik yang kecil, turun. Laris manis, ya, asik. Silakan. Pak Ketua Ikat Selatan. Pak Ketua Ikan Selatan, silakan cabutkan 5, Pak. Iya, laris manis, kita harap semua hadiah ini dibawa pulang. Kalau tertinggal mohon maaf, terpaksa jatahnya MC ya. Cepat. Kita baca cepat. 303. 303. 303. 1, 2, ada? Ada? Oke, 303. Laris manis, sayang anak, sayang mama. Selanjutnya 558. 558. 558. 1. Ada. Oke, Bapak yang garis-garis, Mas, ganteng Mas, semoga dapat jodohnya ya. Udah nikah? Oh, mohon maaf. Belum? Oke. Udah pakai cincin katanya, mohon maaf ya. Selanjutnya 461. 461. 461. Gak ada? Dari belakang Riu. 461. Silakan ya 461 ya. Sudah, yang berikut selanjutnya 631. 631. 631. Ada? 1. Oh, baru hitung 1 udah angkat tangan. Saya tes aja toh. Yang berikut, yang terakhir. Mbak Rina silakan cabut, tunjuk aja siapa aja yang mau. 300. 300. 300. 1, 2,
300, 1, 2, 3, hangus. Oke, yang berikut selanjutnya, Pak Ketua Panitia. Ayo kita baca-baca. Meoli kami. Tolebi. Oke, masih semangat. 348. 348. 348. 1. Oh ada. Mbak hati-hati Mbak. Aduh hati-hati Mbak. Ibu itu loh kalau udah nikah ya nggak apa-apa. Kalau belum itu loh. Hati-hati. Enggak, maksudnya kalau udah nikah kan ada suami yang ngurus ya. Oke, yang berikut selanjutnya 622. 622. Saya ulang sekali lagi. 622. Gak ada. 1, 2. Oh ada Pak, Bapak yang kacamata. Ya oke Pak. Aduh ini beruntung sekali Pak, sepatu putihnya keren banget. Semoga dapat hadiah yang putih-putih ya. Selanjutnya 192. 192. 192. 1, 2. Oh ada. Oke Ibu, selamat Natal, selamat dapat kado. 459. Tinggal 1. 459. Sekali lagi. 459. 1, 2. Oh Ibu ada. Cie kayak artis jalannya. Cie. Selamat ya Bu. Selamat bawa pulang kado Natal di tahun baru. 087. Yang beruntung selanjutnya 087. 087. 1. Oh ada ya silakan Mbak. Oke, yang berbando pink. Selamat ya Ibu. Semoga udah Ibu. Kalau belum ya semoga dapat jodohnya. Ya. Selanjutnya 306. 306. 306. 1. Ada. Mana? Ada. Oh iya Bu, cepat Bu. Ayo dong. Cepat dong. Diambil kadonya. Kalau enggak nanti saya ambil ya. Yang berikut beruntung 437. 437. 437. 1, 2. Oh ada. Aduh Bapak yang baju kuning, Bapak yang ganteng. Semoga tahun ini nikah lagi Pak ya. Maksudnya semoga dikarunia segala sesuatu yang terbaik tentunya. 175. 175. 175. 1. Oh, pemain musik, main suku ini kalau begini nih. Main suku. Selanjutnya 601. 60. Bu, Ibu ini kok dari tadi Ibu terus nih bolak-balik capek kayak setrikaan. Ya, selamat ya Bu. Oke, silakan naik Bu. 601 ya. Oke, kita butuhkan kejujuran Anda ya. 056. 0056. 056. 1, 2. Oh ada. Aduh Ibu yang cantik, selamat Ibu ya. Saya Nona kayaknya masih Nona. Kita doakan ada Pak Pendeta Marla akan doakan dapat tahun ini dapat jodohnya yang baik ya. 520. 520. 520. 520. 1, 2. Oh ada. Lagi-lagi adik kecil. Silakan 619. 619. Ada? Ibu? Oh ya turun sini yuk. Habis. 619. Sudah mau habis, masih ada voucher 500.000 lagi akan kita bagikan. 475. 475. 475. Ada. Aduh, beruntung sekali. Dari belakang bersuara ini samping kiri kanan muka belakang dapat hadiah. Kita aja yang nggak ada hadiahnya nih. 054. 054. Ada? 054. Oh itu dia adik, silakan. Mbak, silakan maju Mbak. Selamat dengan kado Natalnya. 516. 516. 1. Oh ada yang baju hijau sesuai dengan kostum Natal. Wih, kadonya kok bagus-bagus ya, door prize-nya ya. Yang berikutnya 279. 279.
279. 1, 2, 3. Oh ada. Aduh, ibu cepet, gak lupa kah? Pakai kacamata dulu. Ayo bu, ayo bu, ayo bu. Yang berikutnya yang beruntung lagi. 3, 3, 6. 3, 3, 6. 3, 3, 6. Gak ada? 1, 1, 2. Ada. Oh, yang paling belakang. Habis. Habis. Masih ada door prize. Habis di tangan saya. Sisakan 2. Masih ada berapa lagi? Tinggal 1. Tinggal 1 lagi. Oke, 1 yang terakhir beruntung ya. Setelah itu baru kita kasih voucher ya. Hadiah utama. Hadiah utama berapa? 2. Oke, 2. 2 yang punya hadiah terpaksa, yang punya hadiah yang harus cabut. Ya, pas. Ya, voucher belanja senilai 500.000. 2. Katanya masih ada 1 kurang, jadi 3 dong. 3 terakhir. 1 yang biasa dan yang 1 lagi 2. Oh, tinggal 2. Oh, mohon maaf, tinggal 2. Oh, sudah habis, tinggal 2, memang 2. Oke, 2. Bu, voucher belanja Bu ya. Saya berharap, saya doakan Ibu yang dapat kasih ke saya. Kalau enggak ya. Yang beruntung berikutnya berhadiah 2, 4, 3. 2, 4, 3. Ada. Yang B Bapak yang muda itu benar kah? 2, 4, 3 betul? Mas? Betul? Betul? Pak Simon mohon izin naik ke atas Pak untuk memberikan langsung kepada yang beruntung voucher belanja senilai Rp500.000. Bisa jadi sepatu cat nih ya. Atau sepatu apa nih? Aduh ya. Ya apa deh, misal minimal apa deh pokoknya bisa jadi sesuatu. Ya ya. Oke, ini dia yang pertama yang beruntung. Naik aja. Yang berikut yang beruntungnya 441. 441 untuk voucher belanja 500.000. Ya, Bapak. Bapak yang baju hijau lagi. Silakan Pak naik Pak. Ya, saya doakan ini memang hadiah kita laris manis malam ini. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Iya, mioli kami. Talebi. Pisan Pak. Selamat ya. Ya, fotografer tolong abadikan dulu. Mana? Ada? Oh, udah ada ya. Selanjutnya, voucher belanja kembali dari persembahan dari Pak Simon Solian. Coba lihat nomornya, betul kah? 1. Oh ya betul Pak Simon. Sah. Sah. Oke, siap. Pak Simon terima kasih banyak ya Pak. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah ya Pak. Saya senang sekali, bukannya hari Natal dan Tahun Baru adalah hari bahagia. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita akan doa untuk menikmati Ramah Tamah. Ramah Tamah ini akan diberikan pada Anda saat pulang nanti. Jadi mohon dengan hormat Bapak Dr. Andes Abraham Galung untuk memimpin doa Ramah Tamah yang nanti bisa Anda nikmati. Setelah selesai ini saya berharap Anda untuk keluar teratur, tak buru-buru, waktu kita masih belum jam 3 subuh ya. Silakan Pak. Iya. Luar biasa MC-nya ini. Namin dapat lebengkan dan sudah nasang tahu. Oh ya. Sebelum kita menerima berkat yang sudah disiapkan panitia, tolong yang masih ribut diam sebentar kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu yang kami boleh rasakan pada malam ini ya Allah. Dalam sukacita Natal dirangkaikan dengan syukur tahun baru tahun 2025. Kami boleh dihimpunkan bersama-sama khususnya keluarga Toraja yang ada di sektor Balikpapan Selatan. Bahkan dari sektor-sektor yang lain di sekitar kota Balikpapan untuk bersama-sama dengan kami boleh menikmati sukacita lewat peringatan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk melengkapi sukacita kami pada malam ini, panitia yang sudah dibentuk menyiapkan berkat untuk kebutuhan jasmani kami. Sebelum kami menerimanya, sebelum kami menikmati, kuduskan Tuhan berkati kami. Biarlah lewat makanan minuman kami boleh kuat dan sehat untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Selamat Natal 25 Desember 2024 and Happy New Year to 1st January 2025. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Hati-hati di jalan, Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Pak, kita akan foto bersama ya. Kita foto bersama. Top up koin. Oh ya, petugas yang sudah pelayanan tadi, petugas ibadah untuk menutup doa di belakang, dipersilakan untuk ke belakang. Sementara pengurus IKAT Selatan dan pengurus IKAT untuk mungkin naik ke panggung dulu, kita akan foto bersama dulu Bapak Ibu. Yuk, pengurus IKAT kita naik ke atas dulu. Ketua panitia dan panitia boleh naik ke panggung dulu untuk foto bersama yuk. Kita abadikan momen penting ini menjadi kenangan untuk tahun yang selanjutnya. Sekali lagi selamat untuk IKAT Balikpapan Selatan. Semoga jaya selalu dan diberkati Tuhan dalam segala keadaan. Merdeka dan Tuhan Yesus berkati. Saya mohon undur diri dan pamit. Mohon maaf apabila salah kata. Tuhan Yesus berkati. Bye bye. God bless you. Tahun baru selamat